Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Asantri, NIM 333 Saya di sini dari RL 15 dan akan melakukan praktikum tentang unit 4 rangkaian listrik arus bolak-balik. Apa itu arus bolak-balik? Arus dan tegangan bolak-balik. Arus dan tegangan bolak-balik adalah arus dan tegangan yang nilainya selalu berubah terhadap waktu secara periodik. Besaran seperti ini disebut arus dan tegangan bolak-balik atau AC, alternating current. Apabila pada arus searah Anda dapat mengetahui nilai dan tegangannya yang selalu tetap, maka pada arus bolak-balik akan dapat mengetahui nilai maksimum yang dihasilkan dan frekuensi osilasi yang dihasilkan oleh sumbernya. Arus dan tegangan listrik bolak-balik berbentuk sinusoida. Nah, dari tujuan praktikum percobaan ini yaitu mempelajari karakteristik tegangan dan arus pada sistem arus bolak-balik, mengamati penerapan hukum Kirchhoff pada sistem arus bolak-balik. Yang pertama, kita harus mengenal sudut fase tegangan dan arus. Pada sistem arus arah, tidak dikenal adanya perbedaan sudut fase antara arus dan tegangan. Tapi pada sistem arus bolak-balik, arus dan tegangan mempunyai sudut fase, serta perbedaan fase atau sudut fase. Dalam banyak kasus, perhitungan tegangan sumber dianggap mempunyai sudut fase 0 derajat dan menjadi referensi sudut fase. Namun demikian, dalam diagram vektor ataupun perhitungan, ada kalanya perlu disebutkan fasor mana yang menjadi titik referensi. Bila sudut fase tegangan sumber dijadikan referensi, maka sudut fase arusnya tergantung dari jenis beban yang dicatu. Beban resistif murni membuat fase arus sama dengan fase tegangannya. Fase induktif membuat fase arusnya tertinggal, sedangkan beban kapasitif membuat fase arusnya mendahului. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar bawah nih. Di sini ada beban resistif murni. Ini diagram fasornya untuk gelombang seperti ini. Beban induktif murni, diagram fasornya seperti ini, untuk gelombangnya seperti ini. Beban kapasitif murni, ini diagram fasor, di sini bentuk gelombangnya. Dalam suatu rangkaian beban yang terdiri dari komponen RLC, sudut fase harus ditentukan oleh reaktansi yang lebih dominan. Bila reaktansi kapasitif lebih dominan, maka fase arus akan mendahului tegangannya. Pada kondisi ini dikatakan bahwa beban mempunyai faktor kerja leading mendahului. Selanjutnya, apabila reaktansi induktifnya yang lebih dominan, maka arus beban akan tertinggal atau lagging. Nah, tadi kita ada hukum Kirchhoff juga. Di sini ada hukum Kirchhoff pada sistem ABB. Hukum Kirchhoff tetap berlaku juga pada sistem ABB. Yang perlu diperhatikan adalah penjumlahan dari komponen-komponen arus atau tegangan harus memperhatikan sudut fase dari masing-masing komponen-komponen tersebut. Jadi, untuk hukum Kirchhoff untuk arus dan tegangan pada sistem ABB adalah sama, yaitu jumlah arus sama dengan 0, jumlah tegangan sama dengan 0. Oke, kita langsung ke percobaannya. Oke, saya sudah ada di aplikasi Liveware untuk melakukan percobaan pada unit 4. Pertama, yaitu karakteristik arus dan tegangan ABB pada tegangan dan komponen RL dan C. Membuat rangkaian seperti gambar 43, mengatur tegangan sumber VS sampai bernilai 4 volt, menampilkan bentuk gelombang tegangan VS pada kanal 1 dengan menghubung probe osiloskop pada titik AC, menampilkan bentuk gelombang arus pada kanal 2 dengan cara menghubungkan probe pada titik AB. Kemudian bentuk gelombang dengan VR dengan menghubungkan probe pada titik BC. Mencatat penunjuk ampere meter dan voltmeter serta gambar bentuk gelombang pada C dan D. Menghitung beda fase antara VR dan VR, VS dengan I dan VR dengan I secara grafis. Nah, ulangi A sampai dengan F untuk yang 43B dan 43C. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya untuk yang 43A. Nah, di sini probe-nya udah ke A sama
ke C, yang keduanya udah ke A sama ke B. Nah, ini untuk yang ini yang pertama di sini ke sini. Terus kemudian bentuk gelombang dengan VR dengan menggunakan probe pada titik titik BC. Nah, di sini B, ya kan? B terus ke C. Nah, ini gelombangnya seperti ini nih. Di sini ada garis garis biru tuh. Oke, ini salah satunya ya untuk mempersingkat waktunya. Yang lainnya kurang lebih sama. Yang 43B dan 43C itu sama. Kita lanjut yang kedua. Karakteristik arus dan tegangan ABB. Nah, membuat rangkaian. Buat rangkaiannya mengatur tegangan sumber, menempelkan bentuk gelombang dari terus bentuk gelombang, menggambar diagram vektor tegangan dan mengambil kesimpulan apakah beban tersebut lead atau lag, ulangi percobaan. Nah, kita membuat rangkaian terlebih dahulu. Oke, sesudah membuat rangkaiannya seperti ini. Pertama, probe yang pertama dihubungkan ke A, ke titik A terus ke titik C. Terus itu dari yang probe keduanya dari B ke C. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini. Ini ada garis merah itu yang AB, AC, yang dari ke AC tadi. Nah, yang garis birunya itu yang ini, yang BC. Nah, seperti ini grafiknya, grafik gelombang. Oke, kita lanjut yang kedua, yang ketiga, membuat rangkaian, mengatur dengan sumber, menambahkan bentuk gelombang, menentukan sudut, kurang lebih sama. Kita buat rangkaian terlebih dahulu. Nah, sini udah membuat rangkaiannya, 3 rangkaian untuk masing-masing. Ini untuk resistor, ini untuk induktor, ini untuk kapasitor. Nah, pertama itu menghubungkannya dari A ke C, yang keduanya keduanya dari A ke titik sini, titik resistor. Untuk bentuk gelombangnya seperti ini. Di sini ada garis warna biru. Kita lihat, sini ada garis warna biru. Nah, oke, di sini untuk yang induktor. Induktor yang probe pertamanya sama, yang probe keduanya yang dibedakan yang di akhirnya aja. Tadinya kan ke sini, sekarang ke sini. Gambar gelombangnya seperti ini. Sini juga ada garis warna biru. Untuk yang kapasitor juga sama, cuma beda belakangnya doang. Itu nyambungnya ke sini. Tadinya dari sini, yang resistor ke sini, induktor ke sini, kapasitor ke sini. Ini bentuk gelombangnya seperti ini. Nah, oke. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.